banyak memotret tentang pendidikan anak pada Ibrahim dan Ismail karena ada pembahasan yang menarik, yaitu tentang masalah jarak yang jauh. Jarak yang jauh dan jarang ketemunya Ibrahim dengan Ismail. Wallahu a'lam berapa kali Ibrahim ketemu, karena memang ada beberapa riwayat yang dijelaskan. Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan dalam Fathul Bari sebenarnya. Ala kulin yang jelas bahwa Ibrahim alaihissalam itu beliau berkunjung ke Ismail itu ya dalam hitungan yang memang agak jarang. Tapi karena Quran juga memberikan potret yang seperti itu, bahwa mengisyaratkan tentang pertemuan yang jarang. Nah, ketika pembahasannya begitu, maka ada 2 poin. Ini sebagai penutup kita, 2 poin tentang terutama mereka para ayah yang sibuknya luar biasa. Belajarlah dari Ibrahim, sekaligus para ibu harus tahu apa yang harus dilakukannya. Ya, saya mulai dari para ayah. Ini ada 2 poin. Poin 1 adalah poin ketika sang ayah tidak sedang bersama anak-anaknya dengan kesibukannya di luar sana. Poin yang kedua adalah ketika ayah sedang kembali bersama anak-anaknya. Pertanyaannya apa yang harus dilakukannya? Belajarlah pada Ibrahim, itu jawabannya. Begitu memang. Saya kasih sedikit. Tapi antum buka sendiri ya, karena nggak ada waktunya. Habis waktu saya habis tadi. Saya diburu-buru waktu ngomongnya. Begitu bicara tentang masalah ketika jauh, lihat tadi Ibrahim meninggalkan Ismail alaihissalam, itu Ibrahim melepasnya dengan doa. Ingat tadi? Begitu Ibrahim pergi, sampailah di sebuah tempat, yang tempat itu Ibrahim tidak lagi terlihat oleh istrinya dan anaknya. Dia pergi meninggalkan doa. Rabbana inni dia yang doanya luar biasa. Pertama ada keluhan Ibrahim. Karena biar gimana pun, masya Allah, meninggalkan keluarga itu masalah besar. Kalau yang masih berpikir normal. Karena banyak yang sudah tidak berpikir normal hari ini. Keluarga menjadi barang yang dianggap tidak penting sehingga dikorbankan dengan cara apa saja. Oke, maka dia meninggalkan doa dimulai dengan keluhan. Setelah tema keluhan, maka Ibrahim memastikan bahwa pendidikan anak itu mesti harus sampai ke masjid Allah, inda baitikal muharram. Ini surat Ibrahim ayat 37 ya. Bahwa bisa jadi tidak layak huni, tapi yang penting sampai ke masjid. Sampai ke masjid. Jadi pastikan kalau nyari rumah bukan hanya masalah view-nya bagus, tempatnya hijau, seger, bukan cuma itu, tapi pastikan di mana masjidnya. Karena generasi ini tidak tumbuh baik kecuali di masjid. Inda baitikal muharram. Setelah itu Ibrahim berdoa tentang masalah, sebenarnya doa sebelumnya ayat 35 masalah tauhid. Kemudian setelah berikutnya lagi adalah masalah ibadah. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi doa. Jadi antum juga harus tahu doa apa urutannya. Urutan 1 tempatnya harus nyaman, urutan 2 tentang tauhid, tentang akidah, urutan ketiga tadi, dan doa itu bisa diselingi dengan keluhan. Karena Allah suka kalau hambanya mengeluh. Kemudian juga ada pelajaran tentang seterusnya tadi. Kemudian setelah akidah, tauhid adalah ibadah, karena sholat itu ibadah. Yang keempat adalah penerimaan sosial. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati sebagian manusia ini cinta pada keturunan saya. Penerimaan sosial. Diterima di sosialnya. Biasanya kalau diterima di masyarakat itu karena akhlaknya baik. Masyarakat itu suka sama orang yang akhlaknya baik. Antum tahajud tiap malam, tapi ketemu orang nggak pernah senyum, orang nggak suka. Makanya biasanya akhlak. Maka penerimaan sosial ini berarti akhlak. Baru setelah itu poin berikutnya baru urusan fisik lah. Ibrahim minta buah-buahan, ini urusan makan, itu nomor berapa nih? 1, 2, nomor 5. Jadi jangan dibalik, ya harus cerdas berdoa. Itu yang kemudian dilakukan. Nah, kemudian nanti yang bersambung dengan para bunda adalah bahwa kelebihan Ibrahim alaihissalam, nanti antum lihat di kisah selanjutnya, kisah yang dalam Sahih Bukhari itu, bahwa begitu Ibrahim berkali-kali datang, dan itu juga diabadikan dalam Quran, ketika Ibrahim menyembelih falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, ini juga ada pembahasan sendiri. Kemudian ketika nanti Ibrahim datang, kemudian kisah Ismail yang sudah punya istri itu, sekali istrinya Ismail nggak ada, dan sampai Ibrahim minta, udah pesen sama suamimu, sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan ghayyira atabatabik, ya kan, tolong suamimu ganti apa tuh namanya, pintu awal pintu naik itu
Ya, di bagian depan itu tolong ganti itu, bagian depan pintu itu. Suruh ganti. Kemudian Ismail mengatakan itu ayah saya. Ini menarik. Bagaimana Ismail yang jarang ketemu bapaknya tapi sangat mengenali walau tidak ketemu. Cuma mengenali dari bahasa. Itu hubungan sangat kuat antara ayah dan anaknya. Lah kalau bapaknya jarang ketemu, kok bisa anak mengenali bapaknya? Ini adalah karya berdua. Pertama, sang ayah memang punya ciri khas yang sangat kokoh dan kuat. Begitu ketemu, anaknya paham betul karena ayahnya itu punya ciri khas yang menarik. Karena di pertemuan berikutnya, waktu Ibu Ismail sudah ganti istri, kan kalimatnya juga sama. Cuma yang sana diminta mengganti, yang kedua kata ayahnya tabbit atabada babik, sama bahasanya. Pertahankan itu bagian depan rumah pintumu itu. Sama bahasanya. Jadi ciri khas bahasa ayah. Ayah dia punya ciri khas. Tetapi yang menarik juga adalah bahwa tentu ini juga karya bunda. Karena begitu tidak ada sang ayah, maka sang bunda menjadi jembatan bagi anak ke ayahnya. Dia harus menceritakan kelebihannya, bukan keburukannya. Bukan jadikan kesempatan untuk membicarakan keburukan ayah, tapi ceritakan semua kebaikan dan keistimewaannya sehingga sang ayah hadir dengan kisah kehebatannya walau sedang tidak bersama anak-anaknya. Ya, waktu saya habis. Ya, kita jemaah istiqomah Balikpapan dan mitra edisi dalam materi Allah. Jadi telah kita dengarkan tentang sebuah kisah Ibrahim bisa kita ambil dari Nabi kita yang kita Ibrahim. Dan untuk pertanyaan itu di depan sudah ada mic ya, di sebelah kiri. Aduh ibu, bagian awal ada satu, bagian depan ada satu. Ada yang bertanya dari apa dulu sekarang? Dari bapak-bapak. Oke, kita ya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan ini ada sebuah pertanyaan Ustaz. Tadi kan ya, tadi ada sebuah kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu mendoakan anaknya dari bahaya ain misalnya. Bahaya ain. Dan juga tadi salah satu syarat atau hikmah tentang agar anak ini tumbuh dengan baik itu adalah dengan tinggal di tempat yang aman Ustaz. Seperti itu. Nah, bahaya ain tadi seperti Ustaz bilang itu sabaqatul ain itu maksudnya mendahului takdir. Kira-kira ada cara lain nggak Ustaz dari Nabi Ibrahim juga yang bisa kita tiru selain dari doa itu anak agar terhindar dari ain? Tentu nanti pembahasan tentang ain umpamanya, khusus pembahasan ain, teman-teman juga harus membahas detail ain itu. Bayangkan betapa pentingnya ini sampai beberapa ahli ilmu itu menulis buku sendiri khusus tentang ain saja. Satu buku sendiri hanya tentang ain saja. Begitu pentingnya ini, walaupun ini memang nggak pernah kita pelajari sayangnya. Nah, kalau masalah mengatasi itu semua juga ada panduannya di dalam Islam. Sebagian tadi disampaikan oleh Nabi Ibrahim, nanti sebagian yang menyampaikan Nabi Muhammad. Makanya zikir-zikir kita, sebagian zikir kita itu bermanfaat untuk menjaga dari ain. Makanya melakukan zikir pagi sore umpamanya, atau zikir bahkan zikir setelah sholat segala macam, itu nanti sebagian zikir itu nanti anda bisa pelajari di pembahasan ain secara detail. Itu salah satunya untuk menjaga dari ain. Ain itu sumbernya adalah orang ada dua. Satu, mata yang sangat takjub, sangat kagum pada sesuatu, kemudian lupa berzikir pada Allah, lupa menyebut nama Allah. Anak bapak ibu pokoknya cantik sekali, ganteng sekali, gitu. Orang lihat sampai kagum sekali, Anda harus hati-hati. Karena orang yang sangat takjub kagum itu ketika tidak mengucap zikir pada Allah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, menyebut nama Allah, maka itu kekuatan matanya bisa merusak yang dia lihat. Dan itu pernah kejadian di sahabat Nabi SAW. Ketika ada sahabat Nabi itu laki-laki tapi kulitnya memang bersih putih. Itu suatu hari beliau kena penyakit gatal. Bayangkan, rusak kulitnya, gatal. Jadi kulit yang putih bersih itu gatal. Kemudian karena nggak ketemu kok seperti ini parahnya, datang ke Rasul. Ya Rasulullah, kok saya begini? Nabi SAW mengatakan, siapa yang terakhir melihatmu ketika kamu buka badanmu? Maka diumumkan di hadapan sahabat. Karena ini perlu cari solusinya. Ternyata ada seorang sahabat, ketika ditanya dia mengatakan betul. Waktu terlihat dia buka badannya gitu,
kekaguman dia terhadap bening kulitnya itu sampai luar biasa. Nah itu kemudian itu bisa menimbulkan penyakitnya. Maka Nabi ngasih solusi waktu itu. Ini bagian dari pembahasan ain. Makanya waktu itu Nabi mengatakan, sudah, kamu yang memandang dia wudu. Nah air wudu itu yang kemudian dipakai untuk membasuh dan seterusnya. Itu masuk semua ada di ain. Atau yang kedua adalah ainun hasid. Ain hasid adalah mata orang yang hasad. Kalau tadi orang yang takjub, kalau ini adalah orang yang hasad. Ada hasad dalam diri sangat kuat pada Anda, begitu melihat hati-hati. Itu ain. Gitu ya? Ini silakan dipelajari lanjut. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, Barakallahu fiik. tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah bahwa keluarga atau anak-anak kita itu harus senang di rumah lah ya, maksudnya rasa di rumah. Yang ingin saya tanyakan sekarang tanda kutip bahwa keluarga anak itu kerasa di rumah apabila ada fasilitas macam-macam, baru dia jinak di rumah gitu. Terus yang ingin saya tanyakan, gimana ya kalau misalnya keluarga Rasulullah atau Ibrahim yang keluarganya dulu mungkin ada contoh-contoh yang mungkin ada bisa kerasan di rumah, senang di rumah gitu, bergaul dengan keluarga gitu. Itu tips-tips yang bisa kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar anak ini kerasan di rumah terlepas dari berbagai macam fasilitas. Yang kedua dari mana? Ibu, masalah cemburu Bu? Ya. Tapi mungkin Yulia dulu saja. Baik. Kalau anak-anak senang dengan permainan itu fitrah anak-anak, Pak. Anak cucu Nabi pun bermain, anak cucu sahabat pun bermain. Kan? Dan Al-Quran pun menyebut bahkan anak-anak Nabi Yakub pun bermain. Jadi bermain itu memang fitrah anak-anak, memang fitrahnya anak-anak. Hanya memang kita harus belajar tentang permainan ini dalam pendidikan Islam semestinya kayak apa. Kesalahan kita hari ini adalah selalu bahwa permainan itu satu mesti mahal, satu mesti membeli, dua mesti harga mahal, atau bahkan kalau tidak membeli kita harus pergi ke tempat yang kita juga perlu tenaga, perlu waktu, perlu uang. Kita ini suka lupa. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya waktu masa kecilnya masih sangat bahagia dengan alam ini. Betul Pak? Betul. Anak-anak kita sudah kehilangan bahagia. Kehilangan bahagia Pak. Makanya saya sering kali sampaikan, kenapa waktu saya tulisan saya di parentingnabawiyah.com saya tulis ayo hujan-hujanan. Wallahi Pak, itu bahagia yang sudah dikebiri oleh para orang tua hari ini. Itu adalah hak anak-anak yang Anda rampas. Tidak ada yang bisa mewakili keberkahan air hujan itu. Anak-anak itu Masya Allah, kalau mandi hujannya Anda temani, maka itu tidak pernah ada duanya. Karena bisa jadi dia di tempat lain, di rumah mbahnya, di rumah omnya, rumah tantenya, mau hujan-hujanan dilarang. Dia pasti pengen pulang ke rumah. Karena dia tahu kalau di rumah pasti mandi hujan sama ayah. Luar biasa Pak. Kita ini selalu PR kita tadi, karena kita selalu kalau mainan itu mesti beli dan mesti mahal. Kenapa? Wong Nabi itu kuda-kudaan sama cucunya. Asal cucu naik ke sini kan seneng banget. Anak naik ke punggung bapaknya seneng sekali. Kita bisa bermain, bahkan dengan peralatan yang sederhana apa adanya, dan alam ini disediakan untuk kita bersenang. Kita bisa bermain di situ, untuk bersenang di situ dengan cara yang halal. Begitu ya. Jadi Anda boleh beli mainan, tapi tadi tolong bahwa permainan itu bukan selalu harus mahal, harus selalu ada fasilitas. Antum tahulah berapa sih ukuran rumah Nabi SAW? Satu istri itu berapa sih luas kamarnya? Cuma sekamar Pak. Ukuran cuma sekamar. Berapa sih luas Fatimah dan Ali rumahnya? Di sana ada Hasan Husain di sana. Ya, cucu Nabi SAW. Kecil rumahnya, tapi mereka nyaman di rumahnya. Nyaman di rumahnya. Ya kan? Nah, itu yang harus kita pikirkan, bahwa kalau anak-anak senang bermain, ya itu memang sudah fitrah mereka. Tapi Masya Allah di rumah mereka bisa bersama kita, bisa bersama yang ada, ya kan? Ya, dan saya minta tolong dihindarkan gadget. Ini permainan yang sama sekali tidak mendidik yang ada di sini.
Di komputer Anda, di laptop Anda, di tab Anda, di handphone Anda tidak mendidik. Buang itu. Buang semua permainan dari sini. Ini tidak mendidik dan menjadikan anak Anda bermasalah dari semua sisi. Mereka bermain dengan ini semua menjadi masalah. Baik, tidak ada lagi di rumah permainan ini. Mulai malam ini. Betul, buang semua permainan di semua peralatan elektronik Anda. Kalau ada PS segera dikubur dalam-dalam. Gali, kubur, kemudian takbiri 4 kali. Kubur maksudnya, ada mati itu sudah selesai. Ya, kan nggak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya di rumah kita permainan seperti itu yang membuat mereka jadi salah dalam bermain, Pak. Daripada antum bermain di gadget main bola, ayo kita main bola beneran. Dan itu silakan diuji nanti. Begitu Anda yang biasa main di gadget, Pak, silakan ketika ini tidak ada, begitu anak buka, umpamanya kok nggak ada mainannya, semua buka komputer nggak ada mainannya, di laptop nggak ada, semua nggak ada. Lihat, nanti antum perhatikan, ketika tidak ada permainan di sini, lihat mereka mulai akan bermain dengan cara mereka dan sangat kreatif. Kreatif itu mahal. Kalau di sini yang kreatif yang buat, Pak, yang pintar, yang dapat duit yang buat. Tapi kalau itu anak Anda akan jadi anak kreatif. Lihat kreatifnya. Kursi yang ini digeret, ditarik, digeser, yang di atas turun ke bawah, bawah naikin ke atas, ya kan? Ini tarik pecah, puang, ya kan? Ini mereka nulis di papan tulis ditulis penuh, menarik sampai ke tembok. Oh, indah sekali, indah sekali. Itu yang benar, ya. Allah Akbar.